Halo Bu Tuti, apa kabar? Halo, Pak. Sehat? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Ini terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya kita bertemu seperti ini. Mungkin saya butuh waktunya ini sama Bu Tuti sekitar 15 menit. Uh, uh, apa aja sih yang mau Bu Tuti ceritakan tentang pembelajaran di kelas? Oh ya, kan kebetulan mata pelajaran saya kan IPAS. IPAS, oke. Basic saya sebelumnya saya jurusan kimia S1. Kimia S1. Sebelum kurikulum merdeka ini, itu kurikulum 13 mata pelajaran kimia ini ada untuk kelas PKJ saja. PKJ saja. Di kurikulum 13. Kurikulum 13 pas perubahan ke kurikulum merdeka. Iya. Itu kimianya nggak ada, tapi bergerak ke seluruh jurusan yang tadi SMK itu bergerak. Di dalam IPAS itu para saya itu ada kimianya, ada biologinya, ada fisikanya, ada sosialnya. Kebetulan ada kimianya satu, yaitu tentang materi dan perubahannya. Kalau untuk yang saya hadapi mungkin karena masuk SMK, masuk ke SMK, pikirannya itu mungkin belajar dengan jurusan aja. Ternyata kita ketemu kimia ternyata di IPAS ini, kita ketemu fisika ya gitu. Jadi dia artinya maksudnya gini, kurangnya adanya motivasi mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap pelajaran IPAS ini adalah pelajaran yang bukan jurusan mereka, bukan pelajaran inti dari sekolah. Berbeda kalau kita dengan di SMA, kimia dan fisika itu kan pelajaran inti mereka di jurusan mereka. Tapi kalau kita ini pelajaran umum gitu, maksudnya normatif dan adaptif, dan yang menyebabkan siswa kurang minat apa-apa. Jadi minat belajarnya kurang, dia menganggap pelajaran ini mungkin tidak terlalu penting di jurusan mereka. Itu sih yang saya dapat. Nah, idealnya yang Ibu inginkan seperti apa kira-kira Bu Tuti untuk peserta didik tadi, untuk murid tadi? Kita kan kelasnya banyak. Ada kelas tertentu yang mungkin minatnya terlalu, maksudnya tidak sesuai dengan harapan kita. Idealnya pengennya tentu kita pengen mereka menikmati pembelajaran ini dengan enjoy gitu. Kenapa? Karena materi pembelajaran IPAS ini adalah pembelajaran yang berhubungan dengan alam yang ada di lingkungan sekitar mereka. Bukanlah pembelajaran yang berat seperti di SMA. Jadi kita harus menunjukkan semangat belajarnya, mungkin dengan metode pembelajarannya kali, terus dengan cara gaya mengajarnya, terus itu bersifat aktual gitu, memperlihatnya ke kenyataan yang ada di depannya di lingkungan mereka gitu ya, sehingga mereka lebih tertarik gitu ya. Oh ini ternyata ada di sekitar kita loh, ternyata ini ternyata ini ada di sekitar kita yang berhubungan dengan IPAS dan kimia loh gitu. Jadi pengennya kayak gitu. Kira-kira Bu Tuti kan tadi udah menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Kalaupun itu di jenjang SMK, tapi tetap ada pengaruhnya kepada lingkungan di mana peserta didik itu tumbuh dan berkembang ya. Ada nggak area-area yang Ibu Tuti rencanakan untuk bisa mengembangkan yang menjadi kendala Ibu tadi? Area-area yang hendak Ibu capai gitu. Misalkan kayak pengembangan apa sih dalam metode pembelajaran Ibu yang akan Ibu capai ke depannya supaya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Kalau untuk itu saya lebih ke metode sih. Ke metode ya. Terus cara mengajarnya biasanya saya lihat beberapa metode pembelajaran, mungkin ada Inquiry gitu kan, ada Discovery, ada PBA. Tapi saya lihat mana yang cocok kira-kira, terus mereka bisa menerimanya, terus juga mereka bisa mendiskusikannya, terus mereka juga menyampaikan dengan sendirinya yang apa yang mereka temukan. Lebih membangun kemandirian mereka. Jadi saya lebih ke itu metode pembelajarannya. Saya lebih suka kasih suatu masalah itu dari sekitar mereka gitu. Menurut kamu ini apa solusinya kira-kira? Nanti saya kasihkan materinya gitu. Terus nanti setelah saya kasihkan materinya, saya kasih kelompok biar mereka berdiskusi dengan masalah yang berbeda, maksudnya dengan tanggapan yang berbeda, karena ada beberapa solusi nanti di dalam belakang ajar saya gitu. Terus mereka
sampaikan pendapat mereka dari kelompok lain pun menanggapi gitu. Nah terus nanti saya kasih kesimpulan, saya berikan kesempatan, jadi kesimpulannya gimana gitu. Ini. Jadi menurut kamu pembelajaran seperti ini gimana? Lebih enakan kayak gitu. Oh iya, artinya muridnya lebih tertarik ya? Kayaknya lebih metodenya harus diganti. Metodenya. Soalnya kita karena setiap di sebanyak itu bab pembelajaran pas itu tidak bisa kita gunakan metode yang sama. Oke. Karena Dan sudah berjalan ya Bu Tuti? Udah berjalan. Hasilnya sudah Ibu Tuti sampaikan tadi ya, lumayan ya. Lumayan. Soalnya saya sebelum belajar itu pada kakak sebelumnya saya kasih materi dulu. Terus saya kasih pretest sebelum proses pembelajaran. Terus saya kasih pembelajarannya bagaimana. Terus saya kasih post-test. Jadi langsung nampak hasilnya ya. Dan sebagian besar mulai satu atau kan tidak minta setelah post-test itu gitu. Nah jadi kalau menurut saya lebih efektif ya. Gimana perasaan Bu Tuti setelah menerapkan metode pembelajaran yang Ibu maksudkan tadi? Iya. Lebih enjoy. Kita lebih enjoy, kita lebih bukan kita santai, tapi kita sebagai guru maksudnya tidak terlalu perlu ngomong banyak nih. Intinya kalau di dalam kelas itu kalau kita ngomong banyak siswa nggak ngerti, kita sampai sendiri. Menjenuhkan juga ya Bu ya. Tapi kalau kita kasih satu bahan masalah, kita suruh kerjakan, nanti kita kasih bahan, terus nanti kita suruh pendapat mereka yang lain mengerti lebih asik gitu. Lebih asik ya. Karena saya memahami gitu. Pembelajaran saya di SMK ada kimianya di dalam itu, tapi bukan hitungan gitu. Bukan hitungan yang mencari berapa rumusnya, berapa konsentrasi, berapa volume, bukan seperti itu. Jadi saya mencoba gitu, mencoba bagaimana pembelajaran setiap materi itu lebih menarik bagi siswa itu aja. Nah tadi kan masih ada tuh ketertinggalan murid ya, 1 atau 2 orang memang sih persentasenya. Kira-kira Bu Tuti punya rencana pengembangan pembelajaran ke depan? Kira-kira apa bentuknya? Untuk saat ini metode pembelajaran itu kan lebih efektif ya Pak. Tapi untuk kedepannya saya akan coba terus. Karena anak yang 1-2 orang ini memang anaknya istilahnya jarang hadir. Kehadirannya ya. Berarti mereka yang rajin gitu ada yang tapi karena mungkin hari ini hadir, besok enggak. Mungkin ada faktor eksternal kita. Tapi kita sebagai guru itu harus memahami, terus kita juga harus menanya ke siswanya kualitasnya. Karena sebenarnya juga ada yang faktor eksternal dari luar, tapi terbawa ke sekolah itu mungkin ada faktor ya gitu. Entah itu keluarga, entah itu keuangan, macam-macam. Bisa jadi misalnya ada yang terlambat, kenapa? Namanya kendaraan gitu. Kalau untuk sekarang kalau kendaraan kita kan dari berpikirnya apapun ada masalah. Rencana ke depan Ibu Tuti apa kira-kira untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas? Kalau untuk ke depannya dari metode-metode yang sudah saya terapkan ya Pak, saya lebih suka melanjutkan tentang siswa saya itu permasalahan, terus saya kasih permasalahan lagi. Pokoknya intinya di dalam IPAS ini kalau permasalahan Pak, dari segi komunikasi, kalau permasalahan ini menurut kamu ini bagaimana? Cuma nanti ada beberapa LKPD, siswa sekarang lebih bagusnya ke LKPD. Karena LKPD itu dirancang dengan gambar yang menarik, dikasih masalahnya dengan gambar yang menarik, terus mereka dengan melihat gambarnya mereka udah tertarik duluan. Nah jadi nanti belajarnya nanti kita lihat dulu gimana LKPD kita masih dengan warna-warna yang menarik. Materinya contohnya kalau saya kan iniannya perubahan scan dan perubahan kimia, mungkin kertas yang pertama ini itu terus agak bedakan jadi abu itu kan menarik bentuknya apa yang terjadi di sini. Ini ada awal dan akhirnya bagaimana perubahannya. Jadi dengan beberapa gambar yang menarik, beberapa soal yang mudah mereka akan mengerjakan. Bu Tuti, saya penasaran ini ingin lihat ke kelas Bu Tuti langsung, kira-kira boleh ya? Boleh. Ya, nanti kita atur jadwalnya lagi ya Bu Tuti ya. Pak Ito bisa lihat di sana bagaimana
siswa saya yang antusiasnya gitu. Dan saya kadang ada prakteknya juga. Iya. Jadi mereka lebih tertarik ini lebih asik kan. Gitu. Makanya saya mengajarkan itu, saya tanya dulu, kamu pengennya gimana? Kalau kayak ini boleh nggak? Ini kita coba yang pertama. Nah, gimana nih? Dengan metode yang sebelumnya, kayaknya ini lebih asik. Yang sebelumnya kita cuma ngatur rencana gitu. Nanti Pak Raka boleh lihat kelasnya. Terima kasih banyak Bu Tuti. Kira-kira perasaan Bu Tuti udah lega ya? Enggak, soalnya intinya sejak berubahnya kurikulum dari K13 tadi ke kurikulum Merdeka, itu saya harus lebih kreatif lagi gitu. Dalam menjalankan ini bagaimana siswanya menerima. Beda sebelumnya dengan kurikulum 13 itu kan hitungan. Ilmunya pasti, gak beda lagi penilaiannya gitu. Saya lebih karena kalau dengan K13 hitungan, rumusnya kita kasih beberapa, siswanya akan mengolah data. Kalau ini menyelesaikan permasalahan tidak hanya dengan data, tapi juga dengan lingkungan. Kita hanya sebatas memberi umpan. Oke Bu Tuti, terima kasih untuk waktunya Bu Tuti ya. Saya penasaran ingin lihat kelas Bu Tuti langsung ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik Bu. Sehat ya? Sehat. Sudah belajar untuk hari ini? Siap. Siapkan dulu. Duduk siap. Hormat Pak. Tegak Pak. Tegak mulai. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Ini ya? Masih ingat apa pelajaran kita sebelumnya? Masih. Campuran. Campuran. Apa itu campuran? Materi yang dari satu aja. Ada yang lain? Materi yang terdiri dari beberapa senyawa. Terdiri dari beberapa senyawa. Contohnya? Yang lain? Air dan garam. Nah, apa yang membedakan kedua campuran itu? Coba kamu perhatikan. Apa yang membedakan kedua campuran itu kira-kira? Bisakah air bisa naik kembali dengan pasir? Bisa. Gimana caranya kira-kira? Mari. Disaring. Itu kan menurut kita secara umumnya ya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajarannya, kita uji dulu kemampuan kamu. Nah, kita kasih dulu prosesnya. Nanti akan kita bayangkan bagaimana hasilnya praktek. Nah, Ibu bagi linknya. Kalian linknya. Nanti akan terpecahkan masalah kamu bagaimana cara berbicara ini sesuai dengan video yang akan Ibu berikan. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada video ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Sudah dilihat ada beberapa macam teknik pemisahan campuran. Ada pertamaan,
Nah, nanti kan kita jawab di kelompoknya. Jangan kamu jawab kelompoknya. Jangan kamu duduk di kelompoknya. Kelompok yang lama aja. Kelompok yang P5 kan? Satu orang berapa kelompok kemarin? Ya, saya. Gimana deh? Nanti kamu akan mendiskusikannya dengan kelompok kamu. Ini LKPD ini nanti akan kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Nanti kamu akan tampilkan hasil diskusinya. Nah, ada pertanyaan tak? Ada? Ada pertanyaan sebelum melakukan diskusi? Enggak? Yakin? Nah, jadi nanti silakan kamu buka LKPD kamu. Terus kamu baca pada masalahnya itu kan tadi udah kita enggak tentang kira-kira memisahkan air dengan garam. Kalau kamu kan bisa enggak kira-kira air dengan metanol itu dipisahkan lagi? Kan bisa. Kan kamu udah lihat videonya tadi. Nah, sekarang kamu silakan diskusikan dengan kelompok. Kasih contohnya ya. Iya, Bu. Asukan namanya Aulia. Bisa Aulia yang jadi nanti yang ini kamu nanti sama ini seperti ini kan kamu di sini gitu loh. Nanti kamu cari di sini punya nyari dan penuh yang lupa. Nah, contoh yang filtrasi. Filtrasi apa? Apa contohnya? Nah ya, kasih contohnya kayak gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya ragu dengan contohnya, biar kamu jangan terfokus di bukunya, jangan boleh buka itunya dengan syarat memang harus buka itu ya. Contohnya, kamu contohnya ragu dengan ini contohnya, pastikan lagi. Pembelajaran dengan destinasi adalah contohnya dan coba lihat. Dengan yang bagus ya. Nah, itu ya. Oke. Kalau yang air kita minum itu kan ciri-cirinya tidak berbau, tidak berwarna, ya kan? Ah, itu kalau itu orang tua itu pilihannya harus tidak terasa, dia harus tawar. Kalau dia mata air bersih.
terlalu jauh. Jadi kalau nggak ada lagi, kalau kamu ya, pokoknya masih. Ada kesalahan. Nah, oke, udah selesai. Udah. Ada kendala dengan kelompoknya bentar. Udah. Kan sekarang menampilkan hasil diskusi kelompok kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Filtrasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan. Ada berapa yang kamu pelajari yang sesuai dengan indikasi video tadi? Ada berapa bisa campuran? Sebutkan kelimanya, tapi yang kamu jelaskan cuma satu saja. Jadi, yang kamu pikirkan semua yang limanya dulu, baru kamu jelaskan yang nomor satu. Pemisahan campuran ada 5. 1. Dengan filtrasi. 2. Pengkristalan atau kristalisasi. 3. Campuran pemisahan campuran dengan metode penyubliman atau sublimasi. 4. Dengan metode kromatografi. 5. Dengan metode penunjang destilasi. Saya akan menjelaskan mengenai pemisahan campuran dengan filtrasi atau penyaringan. Filtrasi merupakan proses pemisahan dengan cara memisahkan material padat dari cairannya dengan menyerahkan campuran pada saringan. Contohnya pemisahan campuran pasir dan air. Pemisahan campuran dengan metode kromatografi. Perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel zat yang tercampur pada medium tertentu. Contohnya pemisahan warna hitam. Nah, kita berikan aplaus buat kamu. Nah, berdasarkan yang telah kita pelajari, apa yang dapat kamu simpulkan? Pemisahan campuran ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, apa itu filtrasi? Penyaringan. Pemisahan campuran dengan cara penyaringan. Berdasarkan perbedaan kurang tertentu. Oke, contohnya. Yang kedua, kristalisasi. Apa itu kristalisasi? Oke, memisahkan zat padat dari larutannya dengan cara memanaskan berlarutnya. Apa contohnya? Pembuatan garam. Nah, yang ketiga sublimasi. Apa itu sublimasi? Proses pemisahan campuran campuran dari hasil air dan dahulu. Lebih sederhananya apa? Pemisahan campuran antara zat padat dengan zat padat yang mudah menyublim. Betul. Yang keempat, kromatografi. Apa tadi? Proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan Cepat rambat gerak zat. zat. Nah, apa contohnya? Bisa warna tinta. Terus destilasi yang terakhir, Pak. Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik. Oke, perbedaan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik. Contohnya, terus air dengan campuran air dengan bensin. Terus garam dengan air ini bisa juga melalui uji karena garam yang melalui bisa beda, jadinya juga bisa. Paham ya? Paham jelas. Nah, kalau jelas, silakan melakukan post test. Post test, ibu akan bagikan linknya. Sudah ya? Gimana
lebih suka yang berdiskusi. Kenapa? Karena kalau menurut ibu lebih bagus kayak gini, kamu lebih menyimpannya lama. Pengennya seperti itu. Nah, jadi suka seperti ini. Untuk selanjutnya suka belajar berdiskusi. Suka ya? Suka. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, jadi untuk minggu depan, pembelajaran kita untuk selanjutnya kamu harus lebih memahami lagi, kamu belajar lagi di rumah karena untuk selanjutnya kita prakteknya, oke? Dah, sampai di situ. Nah, sampai ketemu minggu depan ya Nanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Tuti sudah berkenan hadir di sini. Udah kenalan ya sama Bu Risna ya, udah ya. Udah. Bu Risna Dita udah kenalan ya. Ini Bu Tuti, kan kemarin kita sudah melakukan pra-observasi tentang tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di mata pelajaran IPAS. Kemudian saya juga sudah melihat itu tayangan gimana cara Ibu mengajar di kelas. Menarik sekali ya Bu ya, ternyata antusias muridnya bagus sekali. Itu ada kesulitan nggak Bu mengelola supaya kelasnya serami itu, seasik itu gitu belajar? Enggak, kita kan sebelumnya udah ada kelompok 5 juga dalam kurikulum mereka. Jadi di dalam membagi kelompoknya biar nggak terlalu ribet atau suasana sebelumnya tidak kacau, kita pakai kelompok itu aja. Kemudian kelompoknya itu dengan variasi siswa yang berbeda, kemampuan yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Jadi nggak ada kendala ya Bu ya? Insya Allah Nggak ada kendala ya, kecuali kehadiran kayaknya ya. Ada beberapa siswa yang saya lihat belum hadir atau mungkin ada kendala ketidakhadiran yang Ibu maksud kemarin. Iya, itu ya mungkin faktor eksternal juga. Cuma kalau dari segi kemampuan siswanya mampu. Cuma mungkin kalau terlambat transportasinya atau mungkin juga faktor mungkin eksternal lah gitu. Kalau kita menilai. Soalnya kan kita juga ada diskusi juga dengan walasnya. Bu, anak ini saya terlambat loh. Kenapa? Padahal dia mampu. Terus diceritakan masalah keluarganya sama walasnya juga. Jadi kita harus berkoordinasi juga dengan walasnya dan masalah siswa. Sejauh ini nggak ada masalah. Sejauh ini nggak ada masalah ya Bu ya. Baik, selama metode belajar yang Ibu terapkan itu kira-kira apa yang perlu direfleksi lagi Bu? Siswa yang kemampuan menengah. Oke, Jadi ketika dia berdiskusi lebih banyaknya siswa yang menengah ke atas, maksudnya dengan kemampuan yang lebih. Oke. Jadi mereka menumpukan semua diskusinya kepada siswa yang lebih. Kamu aja, nanti kalau kita diskusi, jawab ya. Tapi dia menyimak loh Pak. Tapi untuk menjawab pertanyaan temannya nanti itu dia entah nggak berani, entah gimana itu ya, keberanian di dalam tampil lagi siswa kayaknya yang menjadi masalah. Oke, untuk mengatasi itu kira-kira langkah yang ideal menurut Ibu apa ya? Kita kasih kepercayaan diri terus gitu. Kalau seandainya itu ke itu juga orangnya, kamu nilainya segitu juga gitu. Orang nilainya bagus juga apa beraninya. Tampilkan apa yang jawaban yang kamu ada akan kamu sampaikan itu udah kamu diskusikan. Udah hasil kesepakatan bersama di kelas. Kenapa yang menampilkan ini harus itu juga orangnya apa kamu bilang itu malu gitu kan? Mungkin di dalam itu kan mereka mungkin ada bercanda-bercandanya, tapi karena nggak sering tampil, mungkin karena sering ya bercanda-bercanda jadi dirinya kurang. Tapi dia insya Allah kalau kita bilang kalau kamu nggak tampil ya kamu segitu, dia memang ada ditekankan dengan nilai sih, tapi dia bisa jadinya. Karena ada kecenderungan ya benar. Saya kasih rewardnya. Selain itu apa lagi Bu rewardnya Bu? Selain soal nilai gitu? Nilai. Biasanya palingnya gitu. Saya sebenarnya kan udah bilang kalau belajar saya juga ini karena kalian kimia kayak apa gitu kan. Kalau kimia dulu Bu belajarnya hitungan gitu kan. Kalau kita kasih teori, kita kasih contoh soal, dengan diberikan soal dia sendiri. Gitu bisa. Maksudnya mungkin juga dengan siswa tertentu mungkin ada kendala. Tapi ketika pas lebih banyak lebih kita bisa kayak gitu.
Saya nggak bisa hanya, saya orang IPA, orang kimia dan fisika yang dimana lebih tidak banyak ngomong gitu, lebih banyak ke latihan soal. Sekarang ketika berubah ke kurikulum merdeka, pembelajaran saya teori semua loh pada kan lihat bukunya. Iya. Jadi gimana caranya kalau ngomong aja kemungkinan siswanya juga nggak respect gitu. Saya rubah metodenya gitu. Kayak itu yang seperti Pak kali. Terus kalau rewardnya tes dan posternya saya kasih hadiah gitu loh sebelumnya, tapi cukup dengan pena 1000 aja. Jadi nanti kalau ketika postesnya ada yang 100, kalau tes kan berarti kemampuan awal. Tapi ketika nanti postesnya ada yang 100, saya kasih pena, itu rewardnya. Jadi semangat gitu. Jadi yang nggak tuntas tuh yang pada kalian 2 orang cuma itu memang. Tapi nanti kecenderungan muridnya Bu dengan reward pena yang gitu, gimana itu Bu kira-kira? Cenderungnya maksudnya? Ketagihan gitu maksudnya. Jadi nanti ada kalau sama ibu tuh ada hadiah. Jangan-jangan mereka melakukan nantinya jadi karena hadiah gitu. Insya Allah Insya Allah. enggak. Soalnya kenapa saya kasih cuma pena yang 1000? Karena juga bermanfaat juga kan dengan pembelajarannya. Dia yang harus biasanya kehilangan pena aja terus masalahnya di kelas itu. Mau mendapat pena sih memang setiap hari beli pena. Jadi saya kasih ide saya kalau saya kasih aja pena hadiahnya. Jadi dia semangat. Insya Allah kan kecuali kita kasih Mewah. mungkin dia belajarnya memang untuk hadiah. Kalau pena 1000 lain tuh sebenarnya kan. Iya. Kalau yang saya Bener. ituin gitu. Jadi Apalagi saya merubah metodenya aja, saya yang biasanya hitungan, yang sekarang teori itu aja, metode aja yang saya pegang. metodenya berubah ya Bu Biar ya. minatnya lebih gitu. Dari hitungan ke teori. Nah iya, dari hitungan kan biasanya saya hitungan, sekarang teori semua. Rencana tindak lanjut Ibu nih untuk terus mengembangkan metode pembelajaran Ibu tadi apa kira-kira? Kedepannya nih, bentar lagi kan PPDB semester baru, Insya Allah beberapa bulan lagi. Tentu ada dong untuk bisa merefresh, untuk menyegarkan kembali metode pembelajaran Ibu. Kira-kira rencana tindak lanjut Ibu apa ya? Saya bekerja dengan siswa yang sekarang. Kan saya pembelajaran ini saya lakukan refleksi sama siswa. Saya pun melalui Google Form, tes dan posternya melalui Google Form, jadi biar nggak memakan waktu. Memanfaatkan teknologi juga ya Bu ya? Iya. Terus nanti medianya juga saya kan kasih Pak Target, saya kasih dalam bentuk video, terus saya kasih dalam PowerPoint gitu kan, saya kasih link internetnya juga, jadi literasi digitalnya juga ada gitu. Siap. Terus kalau masalah setiap akhir pembelajaran saya kasih juga dalam bentuk uraian refleksi diri, bagaimana pembelajaran hari ini. Oke. Menurutmu metode seperti ini bagus nggak daripada biasanya yang biasa, dia bilang kayak gitu kan. Nah, jadi nanti jawabannya memang lebih suka yang berdiskusi yang teori ini gitu. Untuk selanjutnya sih, kalau seandainya ini memang bagus di kelas beberapa kali saya coba untuk pertahanan, kalau saya nanti kita rubah cara metode ini. Harus ada inovasi ya Bu ya? Iya, soalnya kan berubah terus. Iya, benar. Terus nggak mau seperti lama kita aja. Bukan zamannya lagi ya Bu ya? Berarti teknologi untuk kita manfaatkan. Oke Bu Tuti, kayaknya itu saja diskusi kita untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir lagi ya Bu Tuti. Saya penasaran juga ini, ingin terus melihat kelasnya Bu Tuti, karena saya yakin beda kelas, beda moodnya gitu kan ya. Karena kan kelas kita ada AKL, BC, sama TKJ. Saya tiap tahun kan ganti. Kalau sekarang saya ngajar AKL sama TKJ, besok saya ngajar perkantoran sama wakala. Jadi, tapi memang beda siswanya. Cuma mungkin di dalam penekanan sama cara menyampaikannya di awal itu pendahuluannya juga beda. Soalnya dia beda juga. Iya. Kan ada ini siswa ini lebih cenderung, kalau anak generasi kan lebih fokus. Kita dalam tanda kutip gitu. Kalau anaknya agak lebih santai, tapi dia sebenarnya nggak mau. Tapi caranya kita pendekatan itu. Baik Bu Tuti, itu saja untuk pertemuan hari ini. Rencana apanya tadi belakang belum? Oh iya, makasih Bu. Iya, rencana pengembangan diri teh. Ini aktivitas pengembangan dirinya, rencana pengembangan dirinya ada yang mau dilakukan lagi. Kalau kemarin kan ikut PPP itu mungkin ada yang lain. Apalagi yang berkaitan sama murid misalnya. Saya Iya. pribadi.
sekarang saya kan nunggu pengumuman CGP juga. Kemarin udah Ke CGP juga. CGP juga. Kayaknya motivasi teman-teman ini Bu ya bikin media gitu, inovasi bagus gitu. Jadi saya pengen juga. Kemarin ini udah daftar, nunggu pengumuman aja lagi Bu. Kalau sebelumnya saya udah daftar cobain, tapi mungkin belum berhasil. Saya coba yang angkatan 9. Kenapa saya mundur kemarin? Karena saya juga ikut PPG sebelumnya, jadi saya fokus satu-satu. Saya rasa itu aja, nanti dan Teh Tuti mohon izin biar tulisannya lebih rapi karena saya anak. Makasih ya Bu Tuti ya.